Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Walaupun kita terpisah jarak hari ini, mari kita memberikan waktu terbaik kita buat memuji Tuhan, buat menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya lawatan Tuhan terjadi di tempat di mana saudara dan Bapak Ibu semua berada. Puji Tuhan, kita mau mulaikan ibadah kita. Mari sebelum itu kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat seluruh kebaikanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerahmu. Bapa, pada kesempatan hari ini kami mau berikan waktu terbaik kami untuk memuji Engkau. Berikan kami hati sebagai seorang hamba ya Bapa. Kami benar-benar sungguh memuji Engkau, memuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap kami, urapi setiap kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh tercurah atas setiap kami. Kami boleh memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam hidup kami, yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kita mau katakan pujian dari awal. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
bersyukur Bapa, suara terbaik kita buat menyembah Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar semua yang bernafas meninggikan Engkau Tuhan, meninggikan kebesaran-Mu Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu boleh terjadi di setiap kami ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau hadir di setiap hati kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, tinggikan diri-Mu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
sukacita saudara? Amin. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau puji Dia. Kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya.
Mari kita mau siapkan hati kita, buat kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, buat kita mau dibentuk. Bejana kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami mau seperti Engkau Tuhan. Kami mau setiap hari kami disempurnakan seperti Engkau. Kami mau setiap hari kami semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap bejana kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan, amin Yesus, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah seluruh kehendak-Mu. Amin Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Kita mau katakan, ku mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ini setiap pujian kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan segenap hati kita, mari kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin Tuhan. Benar, ini setiap pujian kami Tuhan. Kami rindu, kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau seperti Engkau di setiap langkah kami Tuhan. Sekali lagi ya, angkat pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat GBI Miracle Service Badran. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Saya percaya kita masih tetap bisa bersuka cita bersama-sama melalui pertemuan kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh bertemu melalui ibadah online pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Supaya melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar, biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami, supaya ketika benih firman Tuhan tertabur di tanah hati kami yang subur, firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema problem membuat iman menjadi kuat. Apa yang Tuhan ingin katakan melalui problem atau persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya selama kita masih hidup, kita akan bertemu dengan yang namanya persoalan atau masalah. Dan kalau hari ini kita sedang punya masalah, biarlah firman Tuhan hari ini yang boleh kita dengar sama-sama membuat kita mengerti. Respon kita akan menentukan apakah problem tersebut dapat menghancurkan kita atau sebaliknya problem itu dapat membangun kita. Sayangnya kebanyakan orang percaya sering gagal untuk melihat atau mengerti bagaimana Tuhan ingin melalui problem tersebut untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau problem, persoalan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, biarlah kita boleh mempercayai firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saat ini kita belum mengerti,
dengan persoalan yang saat ini sedang kita hadapi. Tetapi kita boleh belajar sama-sama bagaimana problem itu membuat iman kita menjadi kuat. Ada beberapa cara yang boleh kita mengerti bagaimana Tuhan ingin menggunakan problem di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan menggunakan problem untuk menuntun kita. Kadang-kadang Tuhan perlu memberikan kejutan untuk membuat kita bergerak maju. Problem seringkali memberikan arah tujuan yang benar atau memotivasi kita. Tuhan ingin menarik perhatian kita sehingga kita kembali fokus kepada jalannya. Seperti sebuah ilustrasi yang pernah saya baca ketika ada seorang tukang bangunan sedang bekerja di bawah, sementara gedung di lantai paling atas ada mandor yang pengen memberi kejutan untuk pegawai yang di bawah ini. Dijatuhkan uang 10.000, gitu ya. Uangnya dia lihat uang senang diambil. Terus dijatuhkan 50.000, dia ambil uang itu. Terakhir dijatuhkan 100.000. Dan pegawai itu tetap ngambil uangnya tapi nggak pernah lihat ke atas. Tapi begitu batu itu dijatuhkan dan batunya agak sedikit besar sih gitu ya. Jatuh mengenai topi pengaman yang dia pakai dan dia mulai lihat ke atas. Siapa yang lempar batu ya? Waktu berkat itu diterima dia nggak lagi mikir, tapi diambil begitu saja. Tetapi ketika batu itu kena di atas kepalanya, mulai dia melihat siapa yang sebetulnya ngelempar batu. Nah, gambaran ini sebetulnya sedang memberikan kepada kita, memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan menggunakan problem itu untuk menuntun kita. Amsal 20 ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Izinkan melalui problem dan persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kita, itu adalah cara Tuhan menggunakan problem itu untuk menuntun kita. Seringkali justru situasi yang menyakitkan itu yang merubah jalan kita. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan mempergunakan problem di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Tuhan menggunakan problem untuk menguji iman kita. Manusia kadang-kadang seperti teh celup. Apabila kita ingin mengetahui apa yang ada di dalamnya, kita harus celupkan teh celup itu ke dalam air panas. Ya, saya menggambarkan air panas itu sebuah persoalan. Apakah Tuhan pernah menguji iman kita melalui problem? Apa yang muncul di dalam diri kita ketika Tuhan izinkan problem itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi banyak masalah, seharusnya kita tetap bersuka cita. Karena kita tahu bahwa masalah itu untuk menguji iman kita. Dan hal ini, ujian itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi surat dari Yakobus pasal 1 ini mengingatkan kepada kita ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah persoalan yang saat ini kita hadapi, kita ngerti bahwa tujuan Tuhan mengizinkan problem persoalan itu terjadi dalam hidup kita adalah untuk menguji iman kita. Beberapa tokoh di Alkitab melalui persoalan diuji imannya. Yang paling sering kita dengar dari waktu kita sekolah minggu adalah bagaimana Tuhan menguji iman Abraham. Ketika Tuhan meminta untuk Abraham menyerahkan anak yang dikasihinya. Saya percaya ketika Tuhan memberi ujian itu untuk Abraham, dia tahu seberapa besar kekuatan iman Abraham. Sehingga Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi dalam hidup Abraham untuk menguji imannya. Percayalah ketika problem itu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita, Tuhan tahu kekuatan kita. Hal yang perlu kita tahu yang kedua, bagaimana problem itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah Tuhan mau mempergunakan problem itu untuk menguji iman kita.
Yang ketiga, Tuhan mempergunakan problem untuk mengkoreksi hidup kita. Beberapa pelajaran hidup hanya dapat kita pelajari melalui kepedihan dan kegagalan. Kadang-kadang kalau melalui sukses kita nggak bisa belajar. Bahkan kalau kita terus mengalami sukses dalam hidup tanpa kita pernah mengalami kegagalan, kita akan menjadi orang yang sombong. Ya karena aku pinter, ya karena aku punya uang yang banyak, karena aku begini, aku begini. Tetapi ketika kita mengalami kepedihan dan kegagalan di dalam hidup, sebetulnya Tuhan sedang mempergunakan persoalan untuk mengkoreksi hidup kita. Sebagai seorang anak, seringkali orang tua memberitahu kita untuk tidak memegang kompor yang sedang menyala karena panas. Tetapi beberapa dari kita baru percaya dan baru tahu kalau kompor yang menyala itu panas setelah kita memegang dengan tangan kita sendiri. Ya. Jadi anak-anak kecil pasti seperti itu gitu ya. Dilarang pasti akan semakin dilakukan. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya problem itu untuk mengoreksi hidup kita. Makanya hari ini kalau kita sedang menghadapi persoalan yang besar, kita menghadapi problem yang besar dalam hidup kita, mari kita koreksi diri kita. Apakah problem ini terjadi karena kesalahan kita atau memang problem ini Tuhan izinkan untuk mengkoreksi hidup kita. Kalau problem ini tujuannya untuk mengkoreksi hidup kita, mari kita izinkan untuk Tuhan mengoreksi hidup kita. Untuk Tuhan menyelidiki hati kita. Dari ujian iman yang kita alami, kita bisa belajar bahwa Allah kadang menguji anak-anaknya. Dan setiap ujian hidup yang kita sedang alami harus dianggap sebagai suatu kehormatan. Kenapa Tuhan izinkan problem itu terjadi di dalam hidup kita? Karena Tuhan pengen menguji iman kita sekuat apa. Allah yang kita percayai selalu menyediakan kehadiran, kasih karunia, dan segala yang diperlukan bagi setiap situasi sesuai dengan kehendaknya. Kadang kita selalu mengharap Tuhan menolong kita sesuai dengan kehendak kita. Bahkan satu kali saya pernah baca sebuah cerita lucu menurut saya, tapi itu memberkati saya. Jadi ada seorang ibu yang sedang kelaparan dengan 2 orang anaknya. Dan hari itu ibu itu berkata kepada anaknya, mari kita berdoa, meminta supaya Tuhan memberkati kita dengan makanan. Waktu ibu itu sedang berdoa dengan kedua anaknya bergandengan tangan, dan mereka menaikkan doanya dengan suara yang cukup berat karena menahan kesedihan dan kelaparan. Dan di luar rumah ibu dan 2 anak ini sedang berdoa, ada 2 orang yang tidak percaya kepada Tuhan sedang mendengar doa wanita ini, doa ibu dan anak-anak ini. Sehingga mereka berpikir, mari kita melakukan sesuatu supaya ibu ini percaya bahwa Tuhan bisa memberkati mereka makanan. Waktu ibu itu sedang berdoa dengan kedua anaknya, orang yang tidak percaya Tuhan di luar ini menyediakan roti dan minuman yang cukup untuk ibu dan anak ini. Terus mereka ketuk pintunya. Waktu ibu ini selesai berdoa, dia segera keluar dan didapati di depan pintu rumahnya ada makanan dan minuman yang cukup untuk anak-anaknya. Dia bawa makanan itu dan dia berkata kepada anak-anaknya, Tuhan memberkati kita dengan makanan. Sementara di luar ada 2 orang yang tidak percaya Tuhan sedang tertawa. Mereka yakin kalau itu dari Tuhan, padahal itu dari kita. Gitu ya. Dan ternyata ibu itu mendengar, sehingga ibu itu melanjutkan kalimatnya kepada anak-anaknya. Tuhan sanggup memberkati kita lewat orang jahat sekalipun. Gitu. Jadi dari situ sebetulnya, waktu saya baca cerita itu saya ngerti, Tuhan itu punya banyak cara untuk memberkati kita. Secara pribadi kita harus punya pengalaman itu. Problem persoalan yang kita hadapi itu Tuhan izinkan supaya persoalan itu mengkoreksi hidup kita. Apakah kita sudah betul-betul percaya kepada Tuhan atau kita percaya kepada yang lain. Di situasi seperti sekarang ini kita tidak bisa menggantungkan hidup kita kepada apapun. Banyak orang yang sedang di PHK dari pekerjaannya. Banyak orang yang sedang mengalami pergumulan berat karena tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi kita tetap yakin dan percaya kalau persoalan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah takut menghadapi problem yang terjadi dalam hidup kita.
Izinkan Tuhan mempergunakan problem untuk menuntun kita kembali fokus kepada jalannya. Biarlah Tuhan mempergunakan problem untuk menguji iman kita. Dan melalui problem, Tuhan mau mengkoreksi hidup kita. Saya percaya setiap kita yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengingat, kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena dia ada selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Lingkupiku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami menghadapi problem dan persoalan dalam hidup kami, kami tahu ada Tuhan yang terus menyertai kami. Hari ini mau berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Mari Kau memberkati mereka satu persatu. Kalau ada umat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kami percaya Engkau Allah sang penyembuh kami. Kalau ada umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan yang seolah-olah tidak menemukan jalan keluar, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah selalu memberi jalan keluar bagi semua persoalan kami. Sempurnakan firman-Mu, metrekkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti bahwa Allah selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita
terima doa berkat bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Dia Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.